Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Jais Gunawan, NRP 23-2020-072. Di sini saya akan mempresentasikan analisis perubahan kerapatan hutan menggunakan metode NDVI dan EVI pada citra satelit Landsat 8 tahun 2013 dan 2016 di area studi Kabupaten Semarang. Identitas artikel ini dibuat oleh Nanang Noviantoro Prasetyo, Pandi Sasmito, dan Yudo Prasetyo pada program studi teknik geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Jalan Profesor Sudarto, SH Tembalang, Semarang. Nomor teleponnya dan emailnya tertera. Pendahuluan. Latar belakangnya, pemerintah perlu merencanakan program untuk mengurangi kerusakan hutan yang telah terjadi. Maka diperlukan informasi mengenai kerusakan hutan untuk menunjang program tersebut. Penginderaan jauh merupakan salah satu solusi untuk memantau kawasan hutan yang sangat luas dan dapat digunakan untuk mengetahui informasi mengenai permasalahan kehutanan yang sangat kompleks menggunakan data dari citra satelit. Gabungan beberapa kanal yang dimiliki citra satelit akan menghasilkan nilai indeks vegetasi yang mencerminkan tingkat kehijauannya. Nilai indeks vegetasi baik NDVI maupun EVI dapat digunakan untuk estimasi tingkat kepadatan kerapatan hutan. Baik, di sini bisa terlihat metode yang digunakan, yaitu menggunakan diagram alir. Pertama, studi pustaka, lalu pengumpulan data, di mana pengumpulan data meliputi peta administrasi Kabupaten Semarang, citra Landsat 8 tahun 2013 dan 2016, peta RBI Kabupaten Semarang 1:25.000, dan survei ubinan validasi lapangan. Untuk peta administrasi Kabupaten Semarang, langsung ke pemotongan citra. Untuk citra Landsat 8 tahun 2013-2016 meliputi rangkaian koreksi radiometrik, koreksi geometrik. Lalu dibuat pemilihan RMS kurang dari 0,5 piksel. Bila ya, dilanjut ke pemotongan citra, bila tidak, akan dikoreksi geometri kembali. Lalu ada peta RBI Kabupaten Semarang, 1:25.000, dengan pilihan jika RMS kurang dari 0,5 piksel, jika ya, pemotongan citra langsung, jika tidak, maka dikoreksi geometri terlebih dahulu. Dilanjut, survei ubinan validasi lapangan, langsung ke bagian B. Maka lanjutannya yaitu yang bagian A, setelah pemotongan citra, dilanjut ke supervised clarification dan transformasi algoritma NDVI dan EVI. Untuk supervised clarification, itu dibuat pilihan overall akurasi harus lebih dari 80%. Jika ya, maka peta tutupan lahan. Jika tidak, ya harus di supervised clarification lagi. Setelah overall accuracy, maka dilanjut ke kelas kerapatan vegetasi. Dan sebelumnya, transformasi algoritma NDVI dan EVI itu merupakan yang selanjutnya kelas kerapatan vegetasi. Lalu ada klasifikasi hutan, overlay, dilanjut ke rektifikasi kerapatan hutan, dilanjut ke analisis kerapatan hutan, hingga membuat peta klarifikasi hutan, NDVI dan EVI. Lalu membuat kesimpulannya. Dari survei ubinan, validasi lapangan, dilanjut ke analisis kerapatan hutan, dan selanjutnya. Berikut adalah hasil dari penelitian yang dibuat. Hasil pengolahan citra dari Landsat berikut bisa dilihat sebelah kiri yang tahun 2013 dan sebelah kanan yang 2016 pada citra Landsat satelit 8. Pada penelitian ini digunakan dua citra satelit Landsat 8. Pertama citra Landsat tahun 2013 dan 2016. Perbedaan tahun berfungsi untuk melihat perbedaan luasan hutan dari tahun 2013 sampai 2016. Perhitungan luasan hutan menggunakan data statistik dari klasifikasi supervised pada setiap citra Landsat. Data tersebut akan digunakan untuk menghitung perubahan luasan pada hutan
dan kelas yang lain pada tahun 2013 dan 2016. Berikut merupakan tabel perbedaannya. Persentase luas hektar DVI dan FVI dari 2013 dan 2016. Dan berikut merupakan perbandingan luas kerapatan hutan metode dan DVI dan FVI pada Ceta 18 2013 dan 2016. Berikut adalah hasil analisis yang dibuat. Dapat dilihat dari tabel hasil validasi kesesuaian rapatan hutan dan kriteria kerapatan hutan Menteri Lingkungan Hidup. Dan analisisnya dari 30 sampel pada tabel 5 terdapat ketidaksesuaian antara model NDVI dan FVI dengan hasil survei lapangan. Bila dipresentasikan, maka presentasi keakuratan metode NDVI dan FVI berdasarkan survei ubinan masing-masing sebesar 53,33% dan 80%. Dari hasil survei ubinan tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase FVI lebih besar dan mengindikasikan bahwa metode FVI lebih teliti untuk proses penentuan kerapatan hutan dikarenakan pada metode FVI menggunakan band biru pada prosesnya yang berfungsi untuk mengkoreksi atmosfer dan memang ada dasarnya algoritma FVI dikembangkan untuk mengoptimalkan sensitivitas sinyal vegetasi yang lebih baik di daerah biomasa yang tinggi. FVI lebih responsif untuk penentuan variatif struktur kanopi, termasuk leaf area index, jenis kanopi versogram tanaman, dan arsitektur kanopi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan transformasi indeks vegetasi yang telah dilakukan, maka diperoleh persebaran nilai NDVI dan FVI di Kabupaten Semarang sebagai berikut. Pada tahun 2013, rentang nilai NDVI dan FVI di Kabupaten Semarang adalah min 0,172 sampai 0,826 dan 0,694 sampai 0,624. Sedangkan pada tahun 2016, rentang nilai NDVI dan FVI di Kabupaten Semarang adalah min 0,497 sampai 0,865 dan min 0,143 sampai 0,722. Berdasarkan uji ketelitian dengan teknik survei ubinan, didapatkan ketelitian pada metode algoritma NDVI sebesar 53,33% dan FVI sebesar 80%. Hasil survei ubinan tersebut disimpulkan persentase FVI lebih besar dan mengindikasikan bahwa metode FVI lebih teliti untuk proses penentuan kerapatan hutan dikarenakan metode FVI menggunakan kanal biru pada prosesnya yang berfungsi untuk mengkoreksi atmosfer. Dan memang pada dasarnya algoritma FVI dikembangkan mengoptimalkan sensitivitas sinyal vegetasi yang lebih baik di daerah biomasa yang tinggi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.